Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah untuk panjenengan semua. Selamat malam, selamat berbahagia. Terima kasih telah hadir di Zoom meeting malam ini yang lama sekali uh, tidak di tidak diadakan ya. Udah 2 bulan mungkin ya kita. Insya Allah terakhir tempo hari itu tanggal 28 Agustusan. Sekarang udah Oktober ya, akhir Oktober juga. Nggak apa-apa, it's okay. Tapi alhamdulillah di 2 bulan itu banyak pelajaran kembali ke dalam diri saya, banyak perenungan, banyak berpraktek, jauh lebih banyak berpraktek, jauh lebih dalam, kembali ke dalam diri, jauh lebih menikmati moment by moment, jauh lebih menikmati keindahan bersama Sang Maha Indah. Akhirnya ya setelah 2 bulan berlatih, berpraktek, berani ngomong lagi gitu ya. Berani ngomong lagi. Kenapa ya? Karena eh, kadang kala kan kita ini ngomong tuh gampang, tapi bahayanya kalau ngomong belum praktek tuh kan serem gitu. Tapi alhamdulillah setelah lama kita tidak Zoom meeting karena memang sibuk memperbaiki diri ya, memperbaiki kondisi mental, kondisi jiwa, kondisi kefahaman, uh, kondisi mengenal diri. Alhamdulillah akhirnya saya kembali. Bukan dalam rangka membukin kelas, nggak ada. Bukan dalam rangka untuk mengundang panjenengan ikut kelas baru saya karena belum ada dorongan untuk membuat kelas. Ya, tenang saja. Jadi Zoom meeting malam ini tidak ada promo apa-apa gitu ya. Ya, jadi aman, alhamdulillah. Jadi pure memang berbagi sudut pandang, berbagi pengalaman, berbagi keindahan, uh, menapak di jalan spiritual itu. Oke. Ah, karena tema kita malam ini adalah jalan spiritual, maka kita bahas apa sih sebenarnya spiritual itu. Spiritual itu banyak versi, banyak banyak versi, banyak versi, banyak perspektif ya, banyak sudut pandang. Dari sudut pandang agama, spiritual itu dikaitkan dengan religius. Dari sudut pandang agama, spiritual itu dikaitkan dengan seberapa banyak kita berritual, seberapa banyak kita mendekatkan diri pada Tuhan dengan cara-cara ritual, ya, ritual keagamaan, apapun agamanya, gitu. Tetapi dari sudut pandang filsuf, para filsafat itu uh, spiritual itu adalah seni mencari hikmah dalam setiap kejadian kehidupan. Hikmahnya apa nih? Hikmahnya apa nih gitu ya? Maknanya apa nih? Hakikatnya apa nih gitu. Nah, dari sisi psikologi, spiritual juga sering sekali disamakan dengan pencapaian atau pemberdayaan diri atau apa ya? Bukan pemberdayaan diri ya. eh, Kematangan berpikir, kematangan emosional, kematangan penerimaan diri gitu. Itu dari sudut pandang psikologi. Nah, dari sudut pandang yang lain tentu banyak ya, nggak terbatas nih. Dari sudut pandang Buddhisme misalkan atau sudut pandang Barat ya, sorry, sudut pandang kebijaksanaan Timur, Buddhis, Hindu, hmm, ya kayak gitu-gitulah. eh, Dianggap spiritual itu adalah seni untuk berdamai dengan ego kita, ya. Seni berdamai dengan keakuan diri kita. Seni untuk melepas penderitaan kehidupan. Ini sudut pandang kebijaksanaan Timur, Buddhis, Hindu begitu. Dari sudut pandang fisika beda lagi spiritual. Spiritual itu dari sudut pandang fisika
diartikan semua satu dan terhubung. Wih, menarik nih. Semua satu dan terhubung. Jadi kalau semua satu dan terhubung, lalu kenapa aku menebar benci gitu ya? Kenapa aku menebar kedengkian, menebar amarah? Nah, ini menarik. Jadi spiritual itu tergantung dari sudut pandang mananya kita pakai gitu. Nah, kalau dari sudut pandang Jawa, spiritual itu bener lan bener gitu ya. Yang spiritual ini adalah keselarasan dengan diri, keselarasan dengan sesama, keselarasan dengan alam. Itu kearifan lokal Jawa gitu. Tetapi kalau eh, dari sudut pandang saya gitu ya, spiritual itu adalah holistik, sesuatu yang holistik. Semua yang ya holistik itu keseluruhan. Jadi intinya dalam hidup ini eh, tubuh, pikiran, perasaan, jiwa sebagai satu kesatuan di dalam Tuhan ya, yang semuanya seimbang, harmoni dalam pengaturan Sang Maha Baik. Dan kalau dari sudut pandang saya lagi, bahwa orang spiritualis adalah orang yang eling lan waspodo. Jadi intinya spiritual itu adalah orang yang selalu sadar dalam melakukan apapun. Selaras dengan bahasa agama bahwa malayabda'u bi basmalah fahuwa akto. Segala sesuatu yang tidak didasari dengan kesadaran pada Allah, semuanya terputus. Jadi kapan kita berada di jalan spiritual? Pertanyaannya kan begitu, kapan kita berada di jalan spiritual? Saat kita tidak terpengaruh oleh ego kita. Saat kita menyadari bahwa segala sesuatu ini adalah kehendak Dia. Saat kita menyadari bahwa semuanya adalah keutuhan. Saat kita menyadari bahwa ya ini adalah ini gitu loh. Gimana sih bilangnya? Now, present moment. Keutuhan itu ya sekarang. Manifestasi dari Allah itu ya sekarang, gitu ya. Eh, keberlimpahan itu ya sekarang. Gitu. Kedamaian itu ya sekarang. Surga itu ya sekarang. Ah, itu loh spiritual, gitu ya. Jadi sejatinya memang eh, tidak ada segala sesuatu selain Allah. Sejatinya memang semua adalah manifestasi dari Allah. Sejatinya memang semua ini hanyalah apa yang sudah diizinkan oleh Allah terjadi, gitu loh. Bahasa gampangnya adalah ya present moment itu tadi, now itu tadi. Bahasa lebih detail secara bahasa Indonesia, ini adalah ini. Enggak ya? Maksudnya ya ini adalah kehendak Tuhan, yang terjadi adalah sekarang dan segala sesuatu yang aku persepsikan adalah ini. Kapan saya berlimpah? Sekarang. Ya, sekarang ini saya berlimpah. Kapan saya melepas ketakutan? Sadari dulu present moment ini, baru lepaskan. Kapan saya melepaskan ketidakmampuan saya? Sadari dulu ketidakmampuanmu, sadari present moment, sadari Tuhanmu, baru lepaskan. Simple, tetapi amat sangat powerful dan tidak mudah. Latihannya memang saya butuh waktu 2 bulan untuk melatih melatih hal ini. Dan alhamdulillah sekarang amat sangat mudah ya. Ngelatihnya itu amat sangat mudah sekali. Benar-benar simple. Tidak perlu pakai teknik begini dan begitu. Enggak perlu gitu. Jadi
Kalau kita membahas jalan spiritual adalah jalan kesadaran, jalan menyadari Tuhan, jalan present moment, jalan ini adalah ini. Kapan kita bisa lepas dari penderitaan kehidupan? Sekarang. Gimana caranya? Ya sadari sekarang ini, sadari saat ini. Nanti kita praktek ya. Gitu. Nah, latihannya di mana? Latihannya di setiap, kalau panjenengan Muslim, latihannya ya di setiap ritual ibadahmu. Kalau panjenengan beragama lain, latihannya di setiap apa yang diajarkan oleh agamamu. Tetapi kalau diperluas lagi, kalau panjenengan orang yang sadar, gitu ya, panjenengan orang yang sadar pada Tuhan, latihannya kapan? Kapanpun saat Anda lepas dari Tuhan, segera istighfar, sadari, dan segera bergabunglah bersama Tuhan. Gitu. Iya, bergabung bersama Tuhan itu, Pie. Ya, bergabung bersama Tuhan itu ya tinggal astagfirullah, maaf ya Allah, terima kasih, alhamdulillah. Panjenengan tekniknya boleh pakai apapun, boleh pakai Ho'oponopono, boleh pakai hipnoterapi, boleh pakai Sedona method, boleh pakai Ericksonian, bebas, bebas. Kalau saya cara paling simpel, istighfar, sadari, lepas, sesimpel itu, gitu ya. Jadi di saat kita uh, hidup ini kan selalu naik turun ya. Hidup ini kan seperti roller coaster gitu ya. Ada rasanya pengen banget ini, pengen banget itu gitu kan. Eh, Lalu tiba-tiba kita menderita. Kita pengen duit banyak, tapi nyatanya duitnya nggak banyak-banyak gitu kan. Nah, apa yang apa yang membuat diri kita atau apa yang membuat diri kita terhindar dari keberlimpahan? Apakah Tuhan? Apakah Tuhan? Enggak setuju saya. Lalu siapa yang membuat diri kita tidak berlimpah? Diri kita sendiri. Enggak kok, tentu aku pingin kaya gitu ya. Tentu aku pingin berlimpah rezeki, tentu aku pingin duit triliunan. Nah, ini loh yang bikin Anda tidak kaya, tidak berlimpah, tidak punya duit banyak ya karena inginmu ini loh. Ya, ingin ini berarti panjenengan belum memiliki. Bagaimana cara melepas keinginan? Gampang. Di saat ada keinginan itu, di saat ada keinginan itu, oke, yuk kita praktek deh, ya. Bagi yang belum terbiasa, silahkan berprakteknya duduk tegap tapi rileks, santai, santai aja. Sekarang, panjenengan semua, saya sarankan untuk mengakses keinginanmu, ya. Mengakses keinginanmu apa nih? Pengen duit 100 juta, pengen duit 1 miliar, pengen duit 2 miliar, akses aja keinginannya. Masuk ke dalam diri, masuk ke dalam keinginan itu, sadari, dan mulailah panjenengan terpisah dari keinginanmu. Mulailah panjenengan mengamati keinginan itu. Fahami, sadari, ada rasa kurang nggak dalam keinginan itu? Ada rasa kurang nggak? Ada rasa takut nggak di situ? Ada rasa cemas nggak di situ? Ada rasa tidak nyaman nggak di situ? It's okay, it's okay, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sadari saja, mulai sadari Tuhanmu, sadari Sang Maha Baik itu hadir. Anda hadir pada Sang Maha Baik, Anda bersandar pada Sang Maha Baik, lalu Anda mulai ambil semua akar ketidakberlimpahanmu, ambil dengan penuh kebaikan, penuh cinta, lalu lepas begitu saja. Lepas ketakutannya,
lepas ketidaknyamanannya, lepas kekhawatirannya, lepas saja. Terima kasih atas emosi yang sudah hadir. Terima kasih atas ketakutan yang sudah hadir. Terima kasih atas keberlimpahan yang telah membersamai kita. Dah, sesimpel itu. Gampang nggak kira-kira? Fahami. Jadi panjenengan hanya butuh untuk gini loh ya. Kadangkala teman-teman sahabat semua. Kadangkala kita ini kan berada dalam penderitaan kehidupan atau berada dalam ketidakharmonian kesehatan. Itu kan gara-gara kita berpikir dengan pikiran kita, berpikir dengan sudut pandang kita, berpikir dengan belief system kita, betul nggak? Nah, ini loh yang membuat kita semakin tidak harmoni. Kita berkali-kali saya ingatkan, kita mempelajari berkali-kali bahwa sejatinya kita hanya butuh menyadari Tuhan. Kita hanya butuh bersandar pada Allah gitu ya. Kita hanya butuh berserah total. Kita hanya butuh beautiful surrender. Tetapi nyatanya jauh lebih sering kita lepas dari Tuhan dibanding kita membersamai Tuhan. Secara zat kita tidak pernah lepas dari Tuhan, betul nggak? Tetapi secara jiwa, secara spiritual, sering sekali kita lepas dari Tuhan. Nah ini loh penyebab kita tidak powerful dalam hidup. Ini loh kita tidak kunjung sembuh dalam kesehatan. Ini loh kita tidak kunjung membaik dalam segala sesuatu, dalam masalah kehidupan. Gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya ujungnya adalah banyak-banyaklah berlatih melepas. Just only lepas aja. Lepas aja. Gitu loh. Gitu. Oke, yuk diskusi dulu baru kita mulai lagi. Monggo Malam silakan. Mas, Malam, malam. uh, sekedar sharing aja sih. Iya, Saya boleh silakan. sekitar baru 2 bulanan ini praktek Sedona Method. Oke, Uh, alhamdulillah. itu ya cobalah hampir tiap hari. Sebulan ini mulai intens, at least setiap habis sholat subuh. Itu waktu paling nyaman soalnya. Ya kadang pulang kerja gitu sambil rebahan, rilis gitulah. Semua emosi, keinginan itu sering ada keinginan pengen ini. Dan saya berusaha untuk rilis aja, rilis, udah lupakan gitu. Tapi lucunya semakin kita rilis, semakin kita lupa, justru malah dapet. Waktu itu saya Jabri Mas Ferry itu, selain saya rilis, saya tiap hari dengerin Afi Wekila itu, lagi pengen tas ransel yang bisa buat tempat laptop saya, tas saya yang dulu udah sobek-sobek gitu. Di kontak lagi pengen apa, lagi butuh apa sekarang. Terus ini masih ada dana, ini masih cukup pengen apa lagi? Lagi pengen sneaker, ya masih cukup buat sneakers. Alhamdulillah. Terus ini yang lucu lagi, udah 3 hari berturut-turut, saya tiba-tiba dihubungi teman-teman lama hanya untuk nanya kabar. Gimana kabarnya? Itu 3 hari berturut-turut 3 orang loh mas. Saya sampai surprise gitu. Ini ada apa? Enggak, cuma pengen nanya kabar kamu aja. Are you happy? Alhamdulillah. Nah, itu akhirnya ya udahlah, maksudnya ya walaupun tapi walaupun seperti itu saya coba untuk tidak tidak apa namanya, tidak ada embel-embel ya, rilis-rilis aja gitu, bukan hanya karena ada maksud apa gitu. Lucunya emang semakin kita lepas, semakin kita lost, justru malah semakin dapet gitu.
Ya, setuju, Ya, setuju, Mbak. Betul, betul. ya, Terima kasih ya, sharingnya. kita aja, makasih. Ya, terima kasih. Oke, ada yang lain, teman-teman. Jadi, yang dimaksud rilis dari Mbak Avi adalah kita melepas. Melepas seperti yang kita lakukan barusan. Ya, bebas ya, tekniknya mau pakai Sedona Method boleh, mau pakai apapun boleh. Tetapi saya adalah aliran nyaman tarian, ya. Aliran gampang tarian gitu ya. Maksudnya ada cara yang paling gampang nggak ada, ya udah deh kita pakai yang paling gampang gitu loh. Jadi kalau jurus Sedona Method itu kan basicnya cuma tiga ya. Boleh nggak atau bisa nggak kita lepas? Mau nggak kita lepas? Kapan kita lepas? Gitu kan? Ya, Basicnya kan itu. Ah, mempersingkatnya gimana? Ya udah aku lepas deh gitu loh. Mempersingkatnya gimana? Ya udah aku lepas deh, selesai gitu. Jadi kapan sih kita melepas itu? Apakah harus pakai teknik itu tadi? Untuk awal iya. Untuk awal iya, namanya belum terlatih, betul kan? Namanya belum terlatih, pasti wajib memakai teknik-teknik namanya jalan. Namanya kayak kita belajar dulu sholat tuh. Sholat harus begini, harus begini, harus begini. Di saat kita sudah dewasa, sudah memahami hakikatnya sholat, sudah memahami esensinya, maka uh, sholat tadi nggak terlalu banyak tata cara yang kita lakukan. Boom gitu aja. Boom gitu aja ya. Selesai. Boom maksudnya ya boom melebur pada Tuhan. Sesimpel itu gitu loh. Kenapa sih problemnya kita ini tidak terhubung atau kita ini susah sekali untuk melepaskan segala sesuatu gitu. Ya karena kita terbiasa memanjakan ego. Kita tidak terbiasa untuk memberi sudut pandang. eh, kita tidak terbiasa memakai sudut pandang Tuhan gitu loh. Jadi rasanya susah sekali untuk menikmati kebersamaan kita dengan Tuhan. Ayo kita gini ya, teman-teman, ayo kita praktek sekarang nih praktek nih. Sekarang praktek untuk eh, sebentar. Saya oke. Sekarang kita praktek untuk melebur bersama Sang Maha Baik. Gitu ya. Kita dalam kemeleburan ini tentu akan terjadi pelepasan yang amat sangat banyak, pelepasan yang amat sangat dahsyat gitu ya. Kapanpun di saat Anda ingin melepas, lepas aja gitu. Yang saya kenalkan di sini yang paling penting adalah Anda nanti praktek masing-masing. Kalau saya prakteknya setiap jam 3 pagi, melebur bersama Tuhan sampai adzan subuh gitu ya. Itu menikmati momen kemeleburan tanpa ada tendensius apapun itu, tanpa ada tendensius jaluk duit, tanpa ada tendensius untuk usaha lancar, tanpa ada tendensius no, just only namanya melebur ya melebur aja, harmoni bersama Tuhan gitu loh, gitu ya. Nah yuk kita praktek bareng-bareng untuk melebur pada Sang Maha Baik. Oke, siap ya teman-teman ya. Ayo duduk tegap tapi rileks. Santai, sesantai-santainya. Oke, sadari keluar masuknya nafas kita. Sadari, semakin kita sadari keluar masuknya nafas kita, semakin rileks tubuh kita. Izinkan saja seluruh tubuhmu, seluruh fisikmu beristirahat dalam keindahan. Apapun yang muncul, ada ketakutan, ada kecemasan,
ada kekhawatiran. Sementara ini dekat. Oke, ada pikiran apapun, it's okay, it's okay. Tetap sadari nafas. Mulai seluruh sel kita izinkan ikut rileks. Saat ini, di sini, kini, fahami, sadari bahwa sejatinya tiada apapun selain Allah. Kita adalah cipratan darinya. Izinkan saja diri ini melebur menjadi satu bersama-sama harmoni. Bersandarlah pada Sang Maha Baik. Berserah totallah pada Sang Maha Baik. Nikmati keindahan, keberserahan. Nikmati keindahan, kebersatuan. Nikmati kebersamaanmu pada Sang Maha Baik. Mulai izinkan dirimu diatur oleh Sang Maha Baik. Saat ini yang perlu kita ucapkan pada Sang Maha Baik adalah terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oke, cukup teman-teman. Kapanpun Anda merasa cukup, Anda boleh buka mata dan kembali pada saat ini, pada kesadaran. Oke, hanya butuh seperti ini aja udah lepas semua loh. Hanya butuh menyadari bahwa tiada keterpisahan antara dirimu dengan Sang Maha Baik. Udah lepas semua. Lepas ketakutannya, lepas kecemasannya, lepas kekhawatirannya. Nah, sadari ya, bagi yang pertama berlatih atau bagi yang belum terbiasa berlatih, masih ada noise pikiran, masih ada ada pertanyaan ini dan itu gitu ya. It's okay, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kenali ada beberapa milisecond atau beberapa detik atau beberapa milisecond keheningan itu loh, kebersatuanmu bersama Tuhan.
keindahan itu loh, kebersatuanmu bersama Tuhan. Kenali itu tadi. Beberapa detik atau beberapa milisecond itu loh namanya kemeleburan. Itu loh namanya melepas, yang benar-benar lepas itu loh. Gitu loh. Paham ya? Enggak ya? Jadi kok gampang mas? Gampang. Memang gampang. Nggak ada yang susah. Sama Tuhan mah maha gampang gitu ya. Hanya saja wajib dilatih. Dilatihnya kapan? Se Senyaman panjenengan. Kalau saya latih setiap jam 3 pagi sampai subuh, dilatih, dilatih, dilatih. Gitu. Jadi ada badai badai ketidaknyamanan gitu ya. Ada badai keruwetan kehidupan. Oke, hadir. Alhamdulillah, terima kasih. Lepas. Jauh lebih gampang gitu. Oke, yuk monggo silakan diskusi lagi sebelum kita berpraktek yang lain. Ada yang mau didiskusikan, teman-teman? Monggo silakan. Ada? Hmm. Kembali ke masa lalu, maksudnya gimana? Kembali ke masa lalu. Ada yang mau, monggo, ada yang mau sharing tentang momen seperti tadi boleh, atau ada yang mau ditanyakan, atau ada yang mau didiskusikan. Oh, ada penyesalan. It's okay, nggak apa-apa. Saat ada gini ya, teman-teman. Apa sih gunanya kita? Hmm, Kalau bahasanya Mbak Afi tadi rilis, kalau bahasa Indonesianya melepas gitu ya. Apa sih gunanya kita kembali kepada Sang Maha Baik gitu? Saat kembali kepada Sang Maha Baik, karena Sang Maha Baik, ingat ya, baiknya itu ada di kita, mahanya ada di Allah gitu loh. Jadi namanya maha, segalanya ada di Allah. Kita ini diberi sifat-sifat ketuhanan. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Dan setelah komplit, kutiupkan sebagian dari ruhku. Dalam tanda kutip sifat-sifatku. Jadi segala sifat Allah sejatinya ada dalam manusia. Tetapi amat sangat sedikit. Kita tahu Allah yang maha tahu. Kita pintar Allah yang maha pintar. Kita bijaksana Allah yang maha bijaksana gitu loh. Kefahamannya, pengertiannya gitu ya. Nah, di saat panjenengan uh, kembali kepada Tuhan, melebur bersama Tuhan, berserah total pada Tuhan, ada emosi apapun yang muncul naik ke permukaan, terima kasihlah dan lepaslah gitu loh. Ada pikiranmu menyesal muncul, lepas karena itu bagian dari pelepasan. Memang itu bagian dari pelepasan. Kenapa? Di saat panjenengan menyadari Allah, menyadari Tuhan, memang dia akan mencabut memori-memori yang tidak memberdayakan. Di situ untungnya. Jadi dendammu tercabut, kebencianmu tercabut, kedengkianmu tercabut, penyesalanmu tercabut. Ah, enak gitu. Makanya kenapa saya hobi sekali bangun jam 3 pagi sekarang ini, karena itu tadi. Wah, tidak ada tendensius untuk mendapatkan ini dan itu, tidak. Karena apa ya? Namanya orang rindu gimana sih ya? Bangun itu dengan sukacita gitu. Udah bangun, oke sih Tuhan gitu loh. Paham nggak gitu? Jadi bukan karena pahala, bukan karena keinginan, bukan karena pengen ini, pengen itu. No, 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 no. Just only gitu loh. Ya, teman-teman.
Ya, memang di saat kita berserah tuh semuanya lepas, termasuk penyakit batin, juga penyakit fisik. Nah, kapan kita melepasnya ya tergantung kita sendiri kok, gitu. Ya, memang kalau kalau bahasanya Mbak Feni atau Mas Aryawan ini manunggaling kawulo ing Gusti. Manunggaling secara zat kita memang tidak pernah pisah oleh Allah karena kita di dalam Allah. Tetapi secara kesadaran kita sering terlepas pada Allah. Nah, ini kan jalan spiritual ini adalah jalan untuk kembali berada di jalan Tuhan. Jalan apa? Jalan menyadari Allah. Segala sesuatu ini manifestasi dari Allah. Kalau bahasa bahasa gampangnya present moment, ini adalah ini, ya sudah gitu loh. Alhamdulillah saja gitu. Gitu, teman-teman. Apapun rasa yang keluar dari dalam kita terima kasih. Iya, terima kasih. Apapun rasa yang tidak memberdayakan, beri tempat terlebih dahulu. Jangan buru-buru dibuang. Beli tempat terlebih dahulu. Lalu kalau teknik saya malah malah lebih enak nih. Kamu mau tak lepas nggak? Oh mau ya udah yuk monggo lepas gitu loh. Jadi saya tidak berniat membuang. Nah, gini ya teman-teman. Kita ini hidup harus dalam kan bahasa universal alam semesta adalah bahasa rasa, betul ya? Bahasa tertinggi adalah bahasa cinta. Tetapi cinta ini juga dibagi empat loh. Ya, ada cinta erotis. Cinta berarti erotis ya. Cinta erotis itu lawan jenis atau sesama jenis. Kalau ngeliat tuh gitu ya. Kalau orang yang tidak ditakdirkan eh, LGBT, ya berarti pada lawan jenis. Jadi pikirannya oh, erotis. Aku suka sama dia. Nah, cinta erotis ini cinta yang amat sangat pendek umurnya. 3 bulan lah maksimal. Seganteng apapun mudanya Mas Aryawan, ya begitu 3 bulan bersama, ya bosen juga, jelek juga akhirnya. Bau juga gitu ya. Gitu ya. Secantik apapun Dian Sastro, kalau kita 3 bulan bersama dia, ya iya ada yang lebih cantik lagi gitu. Nah, cinta erotis itu bahaya gitu. Nggak apa-apa, bagus buat hubungan, tetapi jangan berhenti di sini. Ini kan step step rendah dalam bahasa cinta. Cinta kedua adalah cinta persaudaraan, seperti kita ini ya. Cinta yang ya aku mencintai semuanya tanpa tendensi apapun, tanpa tendensi aku mendapat lebih atau mendapat apa ya? Aku udah pokoknya ya udah, ayo kita saling saling belajar. Nah, ini cinta persaudaraan. Ini umurnya lebih panjang, lebih lebih asik, lebih indah gitu daripada cinta erotis tadi ya. Karena bisa kepada siapapun, bener nggak? Bisa kepada siapapun. Tetapi cinta yang lebih tinggi dari itu adalah cinta yang menyakitkan. Apa yang cinta yang menyakitkan? Cinta seorang ibu kepada anaknya. Aduh, itu sakit banget. Tapi ibu, eh, ini cinta yang levelnya luar biasa ya. Yang saya mungkin belum punya cinta cinta ini. Tapi kalau direnung-renungi ya, berat loh jadi seorang ibu itu. Berat loh. Karena seorang ibu itu wajib memiliki cinta yang seperti ini. Dia rela menderita. Ibu itu rela menderita demi anaknya bahagia. Demi melihat anaknya bahagia. Gitu ya. Wow, luar biasa. Di saat anaknya sudah bahagia, lalu anaknya ingin lebih bahagia lagi dengan cara melepas dari sang ibu, itu dilepas begitu saja loh oleh sang ibu. Itu kan sakitnya luar biasa ya. Udah gede digedein dengan penuh cinta, tiba-tiba
udah dewasa diambil sama orang lain. Jan asu tenan nih wong lanang-lanang gitu. Gitu loh. Tapi kesakitan ibu karena cintanya memang cinta yang menyakitkan ya. Jadi beliau intinya adalah melihat anaknya bahagia gitu ya. Oke, aman. Nah, cinta yang tertinggi tentu adalah cinta Tuhan kepada semuanya. Cinta yang tanpa syarat, yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, minimal minimal kita ada di level cinta seorang ibu itu tadi loh. Memberi segalanya, ya kan? Mencintai sesama dengan sepenuh hati. Meskipun tidak dibalas. Mana ada sih anak yang membalas ibunya dengan istimewa? Nggak ada kan? Ngaku deh, nggak ada. Kalau udah lagi pisah rumah, udah aja selesai aja. Ibu ditinggal begitu aja. Padahal ibu itu cuman butuh kabarmu ya. Ma, aku bahagia. Ma, aku sukacita. Ma, aku damai gitu ya. Ibu itu kan cuman butuhnya itu toh. Ya tapi anaknya asu tenan ratau ngabari ya. Ya, giliran lagi menderita ngomong, ma aku bangkrut loh asu tenan toh. Ya ini yang susah, susah jadi manusia. Makanya jalan spiritual adalah jalan kesadaran, jalan cinta yang kita minimal ada di level itu loh. Minimal ada di level cinta ibu itu loh. Gitu ya. Di saat kita percayalah sahabat semua, pengabdianmu terhadap sesama, apalagi terhadap ibu, itu benar-benar membuka jalan keharmonian kehidupan. Itu udah terbukti, udah sunnatullahnya begitu, gitu ya. Oke, paham ya teman-teman. Oke, saya jawab pertanyaan dulu ya. Apapun yang keluar dari dalam, kita terima kasih. Kita terima dan kasih ya, setuju, setuju, betul. Misal pas timbul rasa penyesalan, kita terima dan nikmati aja dulu. Dan kalau pengen nangis ya nangis. Ya, nangis-nangis aja. Nangislah bersama Tuhan. Wih, jauh lebih powerful dong. Ya kan? Asik. Oke. Ada yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan? Monggo, ditunggu. Nangis sambil ketawa. Oh, asik. Nangis sambil sadar ya. Iya, saat saya tadi membahas ibu itu kan dahsyat banget. Eh, makanya saya juga nggak berani menyakiti atau mengecewakan istri saya. Ya, seorang ibu yang istimewa buat anak-anaknya loh. Yang nantinya ditinggal juga ya. Satno, Satno gitu ya. Betul nggak Bunda Hufi gitu ya? Iya, panjenengan membesarkan dengan penuh cinta luar biasa. Di saat anak sudah besar, lepas begitu saja. Pelepasan itu luar biasa loh. Luar biasa menyakitkan, betul nggak? Betul nggak? Kita lagi sayang-sayangnya, tiba-tiba digondol orang loh. Ya Allah, itu kan cinta yang menyakitkan. Tetapi benar-benar dan istimewanya semua ibu, wow, wow.
gitu ya. Makanya memang jasa ibu nggak bisa diganti dengan apapun, nggak bisa diganti dengan apapun. Sudahlah, pengen lancar rezeki, muliakan ibumu. Itu, pengen naik kesadaran spiritual, muliakan ibu. Pengen lepas dari segala macam penderitaan, muliakan ibumu. Loh mas, ibuku udah nggak ada. Gampang, gampang. Beri doa terbaik dengan Anda bahagia. Pertama. Kedua, beri penyajian terbaik buat ibumu. Dengan cara apa? Dengan cara berbagi terbaik, serahkan kepada siapapun yang membutuhkan. Nggak usah ngomong. Ngomongnya sama Tuhan aja. Ini sedekah atau penyajian atau berbagi atau apapun namanya untuk ibu. Aduh, jebol itu pintu langit, jebol. Udahlah, segala keberkahan turun padamu. Lek gak percaya coba. Hmm. Ya, kalau Anda awet miskin, awet, awet menderita, awet, uh, ya awet cemas, takut khawatir, awet berpenyakit, muliakan ibumu. Boom, selesai. Karena ibu itu adalah manifestasi dari Tuhan, tangan kanan Tuhan. Dan hanya ibu yang memiliki cinta seorang ibu. Hei bapak-bapak orang duwe, ojo GR gue. Hanya bapak-bapak yang belajar kesadaran, yang bisa merasakan. Ya, Anda pasti sekarang berkaca-kaca ya. Eh, Dadanya berbunga-bunga, wah, gitu ya. Membuncah rasa, rasa, ya itu jiwa feminismu keluar bagi bapak-bapak. Yang enggak ya nggak apa-apa juga. Dasar wates ya atas wae. Gitu ya. Maaf ya, maaf ya. Ya. Hmm. Ini, terima kasih pertanyaannya ya Mbak. Mas, kalau ibunya nggak baik, gimana? Hutang terus, dibilangin masih aja nggak bisa ngertiin anak. Gimana Mas solusinya? Anda bersama Tuhan. Dan jangan berdagang pada Tuhan. Di saat apapun yang diminta oleh ibu, mulailah komunikasikan pada Tuhan. Ah, saya ini anak yang mulai kelas TK tidak tidak dibersamai oleh ibu, tidak dibersamai oleh ibu. Jadi saya nggak kenal kasih sayangnya, saya tidak kenal pelukan hangatnya. Yang saya kenal adalah dulu masa kecil saya gitu, masa masa di mana saya masih kecil, eh, saya hampir-hampir lupa bahwa mama saya dulu mencintai saya apa adanya. Lupa, lupa. Yang ada uh, adalah ingatan emosi yang seperti itu. Lalu terpisah, mulai jadi ditinggal mulai kecil sampai dewasa, sampai di tahun berapa saya lupa. Saya bilang ke mama, ketemu ketemu dengan mama saya lagi, saya bilang ke mama saya, "Nah, jangan pernah minta pada kakak-kakak. Kalau ada perlu bilang openg.
insya Allah pengen nyukupin gitu. Dan di saat terjatuh pun, di saat saya jatuh pun, saat ibu saya minta, saya bilang, siap, tunggu ya. Apa yang saya lakukan? Saya tidak bilang, ma, aku bangkrut, ma, aku nggak punya duit, ma, aku begini, enggak. Yang saya lakukan adalah, ya Allah, ma enyong jaluk, panjenengan paringi ya, monggo, sakersapun, panjenengan sing atur. Allahu Akbar. Sampai detik ini, saya nggak pernah kekurangan. Nggak pernah. Sampai detik ini, sebangkrut-bangkrutnya, sejatuh-jatuhnya, selalu ada saja jalan untuk bisa bermanfaati orang tua. Jadi ibu bagi saya bukan sebuah ancaman, Mbak Vita. Bukan bukan sebuah cobaan, bukan sebuah ujian, tapi semua itu adalah anugerah untuk menaikkan diri, untuk menggapai jalan kesadaran kepada Allah. Gitu. Jadi berterima kasihlah atas ibu yang seperti itu dan mulai berkomunikasilah pada Tuhan. Biarkan Tuhan yang atur. Anda hanya bicara pada Tuhanmu. Duh Gusti, monggo kerso panjenengan paringi jalannya. Karena banyak orang memanifestasi segala sesuatu dengan pikirannya. Coba sekali-kali bilang begini loh. Aku serahkan segala urusanku pada yang tahu jalannya, yaitu engkau. Monggo. Sekali-kali bilang gitu loh. Mesra-mesra gitu loh. Jangan semua dipikir sendiri. No. Ada keinginan. It's okay. Seperti pertanyaan Bu Yayu tadi. Alhamdulillah ada keinginan. Manifestasinya bagaimana? Aku serahkan pada engkau yang tahu jalannya. Monggo. Gitu loh. Itu kan manifestasi terbaik. Jadi kita nggak ikut mikir, kita nggak ikut merencanakan, kita nggak ikut ruwet. Ya Allah juga nggak akan ruwet kok dengan keinginanmu gitu ya. Apa sih yang susah bagi Allah? Nggak ada yang susah kok. Gitu. Paham ya teman-teman ya? Oke, yang lain ada yang mau didiskusikan? Monggo. Sebelum kita praktek terakhir ya. Beautiful surrender. Oke, Saya monggo. Mas Openg, Silahkan. eh, bahas tentang ibu saya jadi kangen ibu. Ibu saya kan sudah nggak ada. Tapi alhamdulillah saya merasa saat beliau pergi itu saya dan suami itu sudah merasa yakin lost gitu loh Mas. Saya tidak ada yang saya sesali karena apapun keinginan beliau, insya Allah sudah semua bisa kami penuhi. Sampai detik-detik terakhir beliau pergi, ada keajaiban. Kan biasanya di ICU itu nggak boleh ya ada keluarga menunggu itu. Nggak tahu kenapa dokternya itu eh, sama saya, sama suami saya, kakak saya, sama istrinya 4 orang ini boleh nungguin bareng gitu. Jadi saat ditinggal ibu itu saya sudah nggak punya penyesalan apapun, nggak punya karena benar-benar saya merawat ibu dengan suami saya itu biarpun suami saya itu cuma menantu ya tapi ya kan kayak ibunya sendiri. Saya sama suami benar-benar 6 bulan itu meninggalkan urusan apapun saat saya tinggalkan pokoknya fokus ngurus orang tua khususnya ibu saat itu dan kami pun tidak kelaparan. Usaha kami malah semakin
baik, bisnis kami semakin baik, semakin bertambah, alhamdulillah. Nah ini kan ibu sudah nggak ada, tinggal ibunya suami. Lah ibunya suami itu yang ingin saya tanyakan ini Mas. Seperti yang ditanyakan Mbak Mbak siapa tadi Mbak Vita ya. Cuma saya jadi gini, saya ngambil jarak. Jadi eh, saya sebatas mengabarkan kesehatannya, mengurusi kesehatannya. Kalau ada keluh kesah apapun, curhat tentang anak-anaknya yang lain, curhat tentang apapun, mau dengerin sekarang. Cuma biar saya menjaga, biar saya itu tetap gimana ya hubungan saya baik dengan beliau. Itu gimana Mas? Boleh nggak seperti itu? Tapi kalau sewaktu-waktu, Dok, aku ikiku sakit, Dok, ikiku begini, Dok, aku minta diobatkan ke sana, Dok, gini, tanpa, Dok, aku minta uang untuk ini, Dok, aku tolong ditransferi untuk ini. Itu tanpa saya nanti-nanti, pokoknya iya, nggih seperti hanya Mas Openg, Ibu Mas Openg itu. Tapi kalau untuk dicurhati tentang apa namanya anak-anaknya yang lain tentang apapun, saya sudah nggak mau gitu. Kalau diajak berbicara itu, saya selalu mengalihkan. Biar saya itu biar ya, hubungan dengan Benar, beliau itu tetap baik gitu. setuju, Itu boleh setuju. nggak sih Mas Openg? Benar, setuju. Eh, saya setuju dengan jalan panjenengan malah gitu. Itu jauh lebih baik untuk beliau, ya. Karena semakin kan gini ya, kadangkala eh, sebenarnya kan fitrahnya manusia itu sejatinya awalnya bahagia, terlahir bahagia, harusnya wajibnya berpulang dengan bahagia kan gitu ya. Nah, kebanyakan dari sesepuh-sesepuh kita juga mungkin di tengah perjalanan terlalu banyak dogma yang ada, jadi akhirnya lupa untuk bahagia. Jalan untuk tidak mendengarkan keluh kesahnya beliau adalah jalan baik untuk beliau supaya tidak terlalu banyak mengumbar sampah. Bukan tidak mau dengar sampahnya, tidak. Tetapi niat panjenengan adalah untuk memuliakan beliau. Nah, itu saya setuju gitu. Gitu. Oke, Mbak. Mantap jiwa. Ya, intinya kalau memuliakan ibu tuh sudahlah. Dunia akhirat dapat, udah pasti sudah gitu ya. Dan gini ya, kapanpun panjenengan kangen pada orang tua, pada ayah atau ibu yang sudah berpulang, ya sempatkan waktu untuk ngobrol. Ngobrol. Kapan ngobrolnya? Saat dirimu tenang. Dirimu benar-benar kangen. Just only silent. Diam. Sadari bahwa ayah atau ibumu yang sudah berpulang itu hanya berpindah alam. Sadari. Lalu bilang, ya Allah, Papa kangen. Di sini akan terbangun apa ya? Terbangun koneksi, terbangun kesadaran, memori yang dahulu ada, hadir. Bukan untuk menyesalinya, tidak. Untuk melebur dalam kerinduan, gitu loh. Nah ini nyaman banget. Nyaman banget. Tidak bicara dalam kata-kata kepada pada orang tua kita yang sudah berpulang. Tetapi bicara dalam rasa, dalam keindahan keterhubungan yang jauh lebih indah daripada dulu kita cuman sekedar salim, cuman sekedar berpapasan, cuman sekedar ngobrol. No, jauh lebih indah keterhubungannya, jauh lebih intens, jauh lebih nikmat. Ya nanti coba sendiri ya semuanya ya, yang yang sudah yang beliau-beliau sudah berpulang. Coba, karena kita hanya beda dimensi. Kita hanya beda dimensi. Gitu.
Ini kok melo-melo ya. Piye iki? Temanya jalan spiritual loh ini. Piye melo-melo ya. Allah Akbar. Ya, tapi memang namanya jalan spiritual, jalan kesadaran, jalan menyadari Tuhan. Ya wajar, wajar kita semakin kita menyadari Tuhan, semakin bening hati kita, semakin jernih hati kita, semakin gampang banget kita melepas kebencian, dendam, amarah, gitu ya. Penyakit-penyakit batin semakin lepas, maka semakin gampang melo juga memang sih. It's okay, nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Alhamdulillah. Hmm. Oke, yuk yang lain monggo silahkan. Ada yang mau didiskusikan? Tenang saja, siapapun yang sudah berpulang dari sisi kita, dia hanya berpulang secara jasad. Secara memori alam semesta masih ada, secara energial masih ada, mungkin secara jiwa masih ada. Karena makanya saya oh, kalau dulu bingung gitu ya saat kangen sama papa saya, sama ayah saya gitu. Kalau sekarang enggak, ya udah. Kalau kangen tinggal tinggal diam. Gimana sih? Orang meluk dari hati itu gimana sih? Gitu ya. Ada keterhubungan di ini loh, di timus kita tuh misalnya gitu ya. Ma, meledos gitu. Oh, piye toh ya. Meleburnya dirimu bersama. Kalau saya sosok orang tua yang amat sangat istimewa adalah almarhum ayah saya. Saya manggilnya papa. Meleburnya antara saya dengan papa saya tuh indah gitu loh. Makanya banyak orang ngobrol lagi susu kayak bapak loh gitu ya. Mungkin karena keterhubungan itu tadi. Jadi ya alhamdulillah eh, kebaikan-kebaikan beliau ya memang tidak bisa disamakan, tapi lumayan lah ada pada diri saya, lumayan timbang nggak belas gitu. Iya, kangen yang sangat dalam boleh nggak sih sama yang sudah tiada? Itu tadi yang saya lakukan. Saya kangen sama almarhum ayah saya yang biasa saya sebut papa, yaitu yang saya lakukan. Saya memeluk beliau. Jadi langkahnya duduk tenang tapi rileks, santai, sadar, mulai berkomunikasi, mulai terhubung, mulai menyadari, mulai memeluk tanpa kata-kata, just only silent. Boom. Itu loh. Simple kan? Simple uh, tapi dahsyat ya. Gitu. Oke, ada lagi? Mas Openg, Oke, monggo Mas silakan. mau cerita tapi pribadi, Mas. Jadi di dalam diriku tuh pengen banget ya bahagiain mama, papa itu kan. Ya di umurku yang sekarang aku tuh belum bisa ngapa-ngapain gitu. Teman-teman sudah ada yang nikah, punya anak, kemudian ada juga yang udah ya banyak harta benda lah misalkan kan gitu. Ada keinginan, ya Allah, aku harus jadi orang besar gitu. Tapi ketika aku nyoba daftar ini atau usaha ini nggak nggak jadi gitu kan. Sedangkan rasanya tuh gede banget itu untuk kayak ya mohon maaf banget mamasku tuh ya udah biasa lah ya, dalam arti
kayak kesempatan untuk ini tuh apa ya maksudnya jadi orang besar gitu biasa itu kan. Ada saudara yang melihat aku loh, Mas, kamu harus jadi orang besar gitu kan. Kamu tuh saya lihat yang bakal jadi orang besar gitu. Tapi aku bisa-bisa baik, Mas. Nanti kayak keinginan ada, tapi kenyataan, nah itu gimana, Mas? Aku jadi kayak belum jadi Oke, anak yang berhasil gitu loh. gini, oke, oke. Terima kasih Mas Han. Saya jawab ya. Gini Mas Han, ngapunten nggih. Sejatinya hampir seluruh orang tua di dunia ini tidak butuh anaknya menjadi ini dan itu. Yang beliau butuhkan adalah anaknya bahagia. Bahagia dengan caranya sendiri-sendiri. Ciri orang bahagia adalah orang yang mampu membermanfaati apapun. Tidak dalam materi, tidak hanya dalam materi, tetapi dalam sisi jiwa. Nah, saat panjenengan terlihat atau dilihat belum mencapai ini dan itu dari pencapaian dunia, maka jiwamu akan gersang, Mas. Jiwamu kosong, jiwamu butek lah ngarani ya. Ngarani wong ngapak butek. Jadi yang paling penting adalah muliakan dirimu terlebih dahulu. Muliakan jiwamu terlebih dahulu. Lepas kantong-kantong emosi yang tidak memberdayakan, lepas kantong-kantong penyesalan yang banyak itu tadi. Lepas di sesi awal kita latihan tadi kan ada pelepasan. Banyak-banyak melepas itu dulu deh. Konsep apapun konsep yang ada lepas. Terbanyaklah panjenengan bahagia, maka akan menarik segala kebahagiaan. Kenapa kok kehidupannya gini-gini aja? Terlalu terlalu banyak pikiran yang luar biasa rumit. Yang harus begini, harus begitu, ingin ini, ingin itu. Akhirnya nggak dapat apa-apa malah gitu loh. Jadi yang harus dilakukan sekarang apa? Bahagia dulu, usahakan yang terbaik. Takwa, takwa adalah mengusahakan potensi diri terbaik, baru hasilnya serahkan pada Tuhan. Jangan dibalik. Jangan tawakal dulu baru takwa. No, Anda akan jadi pemalas. Takwa dulu. Usahakan keluarkan potensi terbaik dari dirimu. Bisa apa? Lakukan. Yang terbaik loh ya. Yang terbaik loh. Baru hasilnya serahkan pada Tuhan. Nanti jalan-jalan yang lainnya gampang, Mas. Gampang itu. Gitu. Ya. Sama Ah, ini, Mas, aku dijodohin sama orang gitu kan. Dan mamaku, bapakku setuju nikah sama dia gitu. Kalau aku nolak, janda itu aku kaya. durhaka. Hah? Janda kaya. Perawan kaya. Oh ya lumayan. Itu minimal kaya. Itu. Iya, perawan kaya dia punya, gitulah ya. Tapi akunya kurang srek gitu loh. Jadi mamaku setuju, bapakku setuju, semuanya setuju, tinggal akad gitu kan, bismillah gitu kan. Tapi akunya, kok nggak srek ya? Aku bilang sama mama ya, mah, tapi aku nggak klik loh. Gitu. Nggak Lah, serek kamu dari tuh dari sakit. apa nih? Nggak serek dari apa? Fisik, umur. Umur masih muda banget, ya kan? Mm-mm. Terus fisik. Ini ada yang nyinggung nggak ya? Mohon maaf ya, eh, Iya, jangan cintamu tersinggung ya. erotis no berarti cintamu erotis no. Bukan, Ojo iya, macak ganteng toh, wis santai-santai wae toh. mohon maaf, apa? Ya lek gelem dirabi Enggak, ya dirabi, lek ora gelem ya wis ora usah ngono lho Mas. Ojo angel-angel toh ya. Cuman gini loh.
banyak-banyak minta validasi pada Tuhan. Validasi pada Tuhan itu hasilnya adalah keteguhan hati gitu loh. Kalau bahasa agamanya istikharah. Kalau bahasa saya minta validasi pada Tuhan. Validasi pada Tuhan yang ngobrol sama Tuhan. Duh Gusti ono jodoh iki tapi welek ya bocah piye iki jawabe gitu loh. Bukan Tapi kan welek sih, tapi elek terkait atau tidak organisasi. elek atau tidak itu kan persepsi di pikiranmu. Karena standarmu ketinggian, bro. Kalau standarmu mau turunkan, ayo loh wong iku, gitu loh ya. Ya, keputusannya ada di tanganmu. Minta validasinya jangan sama saya. Saya manusia, minta validasi sama Tuhan. Ya udah minta validasi sama Tuhan. Engko lek rapi ya undang-undang beres toh ya. Selesai kan lumayan sampean kiri kok ya oleh sugih ya aman toh berarti. Iso gawe modal usaha ya toh. Lho wis Iya disediakan sih. jalan baik Gusti Allah kok gaya. Dia dia cantik, Mas. Dia cantik beneran. Cuman beda ini loh. Islamnya tuh beda. Maksud kan Lah Islamnya orang beda ya tua. enggak apa-apa wong tinggal nanti diajak diskusi tinggal diskusi wae kok. Segala sesuatu itu kan karena beda sudut pandang saja. Orang yang sudut pandang terlalu sempit nanti diajak diskusi ya sudut pandangnya lama-lama juga lebar. Yo apa jenengan aja yang tinggal memantaskan ilmu. Lah ilmumu titik terus dijak diskusi wong ora iso yo lucu gitu kan. Lah wong wis Ya harus diwai fair jatah sih. kok ya wis anu gak gelem yo cari Gusti Allah endel kowe lele wis. Pikir-pikiran dhewe, lakon-lakon dhewe. Hmm. Wis, Ya mau mari cerita. Mas, wis. Mari kuwisan wis Oke. ora iso gampang. Eh, Ya Allah, astagfirullahaladzim. Oke, Mbak Iin. Pernah Mas Hopeng pernah belum kangen ke Nabi sama seperti ke papanya? Belum. Karena bagi saya Kanjeng Nabi adalah tempat mendownload kebijaksanaan, mendownload kedamaian, mendownload apa ya, mendownload kemuliaan beliau. Jadi, I'm sorry to say, bagaimana cara saya kangen pada orang yang belum saya temui, gitu loh. Kan susah ya. Jadi kalau ditanya, pernah nggak? Nggak pernah. Tetapi saat saya bersolawat, saya sinkronis pada sang Nabi tanpa ada tendensi apa-apa, gitu loh. Jadi ya sholawatnya murni pure aja. Nanti ada kekangenan, ada kenyamanan, ada keindahan ya alami saja gitu. Beda kangennya dengan kangen dap ayah saya beda gitu Mbak Iin. Mbak Rini hanya silent aja ya Mas. Apa kita juga hadirkan? Saya hadirkan dalam pikiran, dalam perasaan, dalam energi. Hadir semua Mbak Rini ya. Oke, apa iki yo? Seru, sikat Mas. Enak dicintai daripada mencintai. Rasanya sama Mas. Lah kok chatting ini kafe? Cantik kayak digas Mas Dan. Rasanya apa? Lah adalah. Lah kok bahas Mas Han ini. Ya, oke gitu ya. Oke, Alhamdulillah. Sekarang kita sesi praktek terakhir. Oke, setelah itu kita sudah. Atau ada yang mau didiskusikan lagi? Yang lainnya? Ojo Mas Han loh, kok temane ngerono kabeh. Alhamdulillah. Hmm. Oke, yuk kita berserah dengan penuh keindahan pada Sang Maha Baik. Sekali lagi ya, eh, mungkin ini saya rekam, mungkin juga saya share, panjenengan bisa nanti ulang lagi seperlunya ya, monggo sakerso. Kalau panjenengan lagi
pengen banget untuk dapat keindahan atau latihan lagi ya monggo tinggal diulang ya. Nah, sekarang masing-masing semua duduk tegap tapi rileks atau serileks-rileksnya. Kalau perlu ya kalau kita bertemu kekasih itu kan pakai harum-haruman gitu ya. Pakai pokoknya yang nyaman deh, yang nyaman, yang enak gitu. Oke, duduk tegap tapi rileks, santai, sesantai-santainya. Kalau mau minum dulu monggo silahkan. Intinya panjenengan harus berdaya saat ini, gitu ya. Oke, kita akan berpraktek mengalami keberserahan pada Sang Maha Baik. Saat ini panjenengan hanya butuh untuk memejamkan mata saja. Sadari keluar masuknya nafas kita. Sadari setiap momen yang ada. Sadari bahwa ini adalah ini. Semua sudah baik adanya. Sadari bahwa sejatinya kita selalu bersama Allah. Kita hanya butuh melepas segala keakuan diri, melepas segala ego, melepas segala limitasi-limitasi yang ada, melepas segala dendam, benci, amarah, dengki. Kapanpun panjenengan siap, lepas itu semua. Sekarang, saat dirimu mulai bersih, tanpa ada tendensi apapun, serahkan semuanya pada Sang Maha Baik. Bersandarlah penuh pada Allah. Sadari bahwa kita sedang bersamanya. Sadari bahwa kita sedang dibimbing oleh Dia. Sadari bahwa kita melebur pada keharmonian Sang Maha Harmoni. Nikmati saja keindahan saat ini. Rindulah sekarang pada Sang Maha Rindu. Karena Dia menunggu untuk dirindu.
Tugas kita sejatinya hanya untuk merindu Sang Maha Rindu. Panggil namanya dengan penuh kerinduan. Allah, Allah, Allah. Lepas semua keakuan diri, lepas semua yang membebani diri kita, lepas semua apapun yang membuat diri kita menderita. Serahkan pada Sang Maha tahu jalannya. Serahkan saja pada Sang Maha Pengatur. Serahkan segala penyelesaiannya pada Dia yang Maha Tahu. Lepas semua limitasi, lepas semua pengaturanmu, lepas semua keakuanmu, lepas begitu saja. Dan harmoni saja dalam pengaturan Sang Maha Harmoni. Oke, kapanpun panjenengan merasa cukup, silakan buka mata dan berterima kasihlah pada semuanya. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Oke, Alhamdulillah. Sesi malam ini sudah selesai. Tinggal tunggu ada yang mau diskusi lagi atau tidak. Jika tidak ada, cukup ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Monggo saya tunggu beberapa saat. Ada yang mau didiskusikan atau tidak. Intinya jalan spiritual adalah jalan untuk menyadari kehadiran Tuhan. Kapanpun, dimanapun, saat apapun. Kalau kita selalu sadar atas kehadiran Tuhan, maka hidup kita jauh lebih indah, jauh lebih damai, jauh lebih sukacita, jauh lebih berwarna. Kenapa kita menderita? Ya karena jiwa kita terasing. Apa ciri jiwa yang terasing? Ya, ciri jiwa yang terasing di saat di rumah, pengen di kantor, di saat di kantor, pengen di rumah, di saat di rumah, pengen di
tempat rekreasi, di saat rekreasi pengen pulang. Ruwet. Jiwa yang terasing adalah jiwa yang ruwet, yang dia tidak bisa menikmati present moment, tidak bisa menikmati ini adalah ini apa adanya, seapa adanya. Ini adalah keberlimpahan, ini adalah kedamaian, ini adalah kebahagiaan. Nggak bisa, jiwa yang terasing begitu nggak bisa. Nah, bagi kita yang sudah banyak belajar, mulailah berpraktek, menikmati setiap tarian kehidupan. Prakteknya berapa banyak? Kalau saya praktek seriusnya setiap jam 3 pagi. Kalau praktek tidak seriusnya atau latihan tidak seriusnya, setiap kapanpun saya lepas kesadaran dari Tuhan. Gitu. Lepas, astagfirullah, tersenyum, kembali lagi. Kayak latihan-latihan awal kita itu loh. Apa banyak-banyak tersenyum, banyak-banyak mendoakan, banyak-banyak memberkahi. Masih ingat nggak latihannya? Masih dipakai nggak? Itu aja. Latihannya gitu aja. Dan karena apa yang kita lemparkan pasti akan kembali. Saat kita melemparkan energi baik, pasti akan kembali energi baik. Gitu ya. Jadi ya sudah, tidak ada ilmu yang perlu saya berikan lagi. Yang ada hanyalah butuh praktek bersama-sama gitu. Kapan prakteknya? Yo, kapan-kapan. Gitu ya teman-teman. Ada yang mau didiskusikan atau bagaimana? Monggo. Cukup ya teman-teman ya. Ah, saya rasa, saya harap sih panjenengan semua punya waktu untuk berlatih yang secara serius untuk menyadari Tuhan, melebur pada Tuhan, berserah total pada Tuhan, gitu ya. Ya nggak usah lama-lama lah, nggak usah mulai jam 3 pagi juga nggak apa-apa. 10 menit sebelum subuh boleh, setelah subuh boleh, atau 10 menit sebelum tidur boleh. Kapanpun panjenengan bisa. Intinya intens bersama Tuhan. Nah, di situ nanti akan menemukan, aduh indah, indah gitu ya. Ada keindahan yang melebihi indahnya erotis. Nah, cintanya lagi tak terbatas lagi. Kan ingat ya tadi ya, cinta paling rendah cinta erotis, di atasnya adalah cinta persaudaraan, di atas lagi cinta yang menyakitkan, cinta seorang ibu. Nah, minimal kita ada di sini deh. Maksudnya menyakitkan tuh gimana? Kita mendoakan semua orang untuk mendapatkan keberkahan, kebaikan, kesejahteraan, keberlimpahan. Tapi di saat dia mencaci maki kita ya nggak apa-apa, udah biarin aja. Nah itu kan cinta seorang ibu gitu ya. Gitu ya, teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon dimaafkan salah-salah katanya. Saling memberkahi ya, saling membersamai, saling menguatkan, saling berbagi energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, barakallah, barakallah. Namaste. Makasih Mas Sopen. Terima kasih, Mas.